Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah tema berjudul Merangkul Sesama yang Berbeda. Firman Tuhan bagi kita dari Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Pak Edi adalah seorang beretnik Timor. Ia tinggal di lingkungan yang mayoritasnya beretnik Sunda. Di dalam kesehariannya, Pak Edi tidak mau bertegur sapa dan bergaul dengan tetangganya. Ia merasa bahwa tetangganya berbeda dengan dirinya. Suatu hari, Pak Edi terjatuh di kamarnya dan pingsan. Asisten rumah tangga tidak dapat mengangkatnya. Sehingga ia meminta tolong kepada tetangga untuk membawa Pak Edi ke rumah sakit. Ketika Pak Edi sudah sadar, ia mendengar cerita bahwa yang menolongnya adalah beberapa tetangga rumahnya. Pak Edi akhirnya menyadari bahwa membangun relasi dengan tetangga sekalipun mereka berbeda dengan dirinya adalah hal yang baik. Hidup bertetangga dengan yang berbeda memang gampang-gampang susah. Sekalipun banyak manfaatnya, tetapi bagi sebagian orang hal tersebut bisa menjadi masalah. Lalu nilai apa yang perlu kita miliki ketika kita hidup di tengah keberagaman suku, bangsa, agama, etnis, budaya, dan berbagai perbedaan lainnya? Saudara, kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Syro-Fenisia kiranya mengajar kita tentang bagaimana sebaiknya hidup di dalam perbedaan yang ada. Dikisahkan suatu hari Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah daerah bernama Tirus. Di sana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Syro-Fenisia. Dia berkebangsaan Yunani. Antara murid-murid dan ibu Syro-Fenisia, mereka terdapat jurang perbedaan yang sangat dalam. Dalam hal etnis, murid-murid adalah orang Yahudi, sementara ibu Syro-Fenisia adalah orang non-Yahudi. Pada umumnya, orang Yahudi memandang negatif keturunan non-Yahudi. Secara sosial, perempuan dipandang sebagai kelas 2 di dalam masyarakat Yahudi. Begitu pula dengan perempuan Syro-Fenisia, tentunya dianggap rendah oleh kebanyakan orang Yahudi. Perempuan ini memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kakinya serta memohon supaya Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang menguasai anaknya tersebut. Tuhan Yesus memulihkan anak ibu tersebut. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang perempuan Syro-Fenisia itu. Ia terbuka, menghargai, mengasihi, dan memberikan pertolongan kepada ibu tersebut. Karya pemulihan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga menawarkan belas kasih yang lintas batas. Ia merangkul dan menolong semua orang. Sikap Tuhan Yesus seperti inilah yang kita juga hendaknya miliki. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di tengah keberagaman, kita belajar menerima dan merangkul sesama, serta menunjukkan belas kasih kepada siapapun yang kita temui. Saudara yang terkasih, kita semua dipanggil untuk memiliki sikap terbuka dan tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dilakukan oleh Yesus saat berjumpa dengan perempuan Syro-Fenisia. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa sesungguhnya Yesus adalah pribadi yang terbuka dan mengasihi siapapun tanpa memandang latar belakangnya. Tindakan Yesus menunjukkan bahwa ia tidak terjebak dalam konsep berpikir orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang mengkotak-kotakan manusia berdasarkan suku bangsa atau agama tertentu. Meskipun sang ibu dipandang negatif oleh orang-orang Yahudi di sekelilingnya, tetapi Yesus tetap merangkulnya dan memberikan belas kasih. Apa yang Yesus lakukan merupakan cerminan dari sikap rendah hati. Rendah hati di sini mengacu pada sikap sadar bahwa diri kita tidak lebih besar dari orang lain, sehingga kita wajib menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Dengan demikian, kita bisa memelihara hidup yang damai
dan saling menghargai satu sama lain. Selamat menghargai orang lain, selamat menerima perbedaan. Tuhan Yesus menolong kita untuk mewujudkannya. Amin.